nenek saya, Amacen ya, dalam buku Ting ada. Betul. Itu Amacen menuntun saya, dia pegang tangan saya erat-erat. Dia bilang gini, apapun terjadi nanti, kamu jangan lepas dari pegangan Ama. Saya nggak tahu apa yang terjadi nih. Iya. Dan kami memasuki bangsa rumah sakit. Kita lihat ada satu ruangan. Di situ ada wanita yang sedang meronta-ronta di ranjang dan diikat. Dulu mama saya ternyata. Aduh. Betapa hancurnya hati nenek saya. Punya anak perempuan baik-baik menikah, tahu-tahu dikembalikan dalam kondisi seperti ini. Lanjut bro. Karena saya yakin Anda semua yang menonton channel ini, Anda adalah orang-orang yang sukses. Selama Anda masih bisa menyaksikan channel ini, dan Anda punya orang tua, ayah dan ibu, Anda sudah sangat beruntung. Dan sukses itu sebenarnya bukan tentang awal perjalanan hidup kita. Benar. Bukan pula di akhir cerita bahwa berapa kekayaan yang kita kumpulkan, Coach Anda. Benar. Tapi sukses adalah sebuah perjuangan. Benar. Bahwa kondisi sulit, tanggung jawab berat, tapi kita berani menghadapi. Itu sukses. Mantap. Ya. Lanjut dok. Jadi setelah mengais makanan terus membayangkan itu setiap hari kah atau gimana itu? Kayak seperti itu. Iya, akhirnya sorry ya bro ya, saya lihat itu kayak iya juga kayak orang depresi gitu loh. Iya. Kayak orang yang nggak ada pilihan sudah. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Kalau kamu nggak punya ayah sama ibu, apa pilihanmu? Nggak ada. Dan dalam kondisi 7 tahun bisa apa? Dan bisa itu apa? Berapa lama? Berlangsung berapa lama? Berlangsung kurang lebih 1 tahun. Ya kalau kita lawan satu, rasanya itu sampai kalau misalnya darah keluar dari hidung ditonjok saya merasa itu nikmat sekali loh Coach. Aduh. Saya minum loh itu darahnya dan itu membuat saya jadi segar untuk bertarung kembali. Wow. Lalu kemudian saya singkat cerita nih Coach, mungkin teman-teman bisa tahu yang dari channel lain lah ya, karena ada cerita. Tapi singkat cerita, satu hal yang membuat saya meyakini bahwa setiap kita itu berhak untuk sukses adalah bagaimana mental kita. Di kroyok 1 saya masih bisa menang. Di kroyok 6 ya babak belur. Masuk rumah sakit Hadi Husada. Tionghoa Iwan di undaan itu. Betul. Saya pikir saya akan ketemu dengan orang. Jadi saya pas terbangun itu ada orang yang senyum sama saya. Wajahnya putih gitu ya. Saya bilang bersyukur saya akhirnya ketemu almarhum ayah. Saya udah seneng bukan main loh. Ya kan? Dengan botol yang dipukulkan ke hidung saya sehingga nih. Kalau Anda bisa lihat hidung saya ini sebenarnya ada bengkokannya gitu ya. Iya. Saya udah seneng bisa ketemu almarhum ayah gitu ya. Ternyata bukan Kocan. Itu adalah nenek saya, rambutnya putih, dia senyum. Nenek dari Lampung datang, saya dijemput untuk dibawa ke Lampung. Dia bilang, "Sudah yuk ikut lihat mamamu ada gangguan sakit. Dan kamu perlu datang segera." Saya nggak keraskan hati lagi. Jadi sempat saya ziarah ke makam papa. Dan saya pamit Pak, saya berangkat ke Jakarta ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk melihat apa coba. Nanti Kocan akan tahu. Sampainya saya di Jakarta, saya bersama nenek saya, Amacen ya, dalam buku Ting ada. Itu Amacen menuntun saya, dia pegang tangan saya erat-erat. Dia bilang gini, apapun terjadi nanti, kamu jangan lepas dari pegangan Ama. Saya nggak tahu apa yang terjadi nih. Iya. Dan kami memasuki bangsa rumah sakit. Kita lihat ada satu ruangan. Di situ ada wanita yang sedang meronta-ronta di ranjang dan diikat. Dulu mama saya ternyata. Betapa hancurnya hati nenek saya. Punya anak perempuan baik-baik menikah, tahu-tahu dikembalikan dalam kondisi seperti ini. Saya masuk ruangan, ama saya itu bawa nasi. Saya ingat persis bawa nasi bungkus. Oke. Dan dia kuatkan hati saya terus, dia bilang, "Ting, yang kuat ya, yang kuat." Benar, di dalam suster datang dilepas talinya. Mama saya itu tiba-tiba bisa loncat dari ranjang dan dia lari ke tempatnya ama saya untuk narik nasi itu, dia bawa ke pojokan, dia makan. Hancur hati saya Kocan, hancur. Saya bilang dalam hati saya, mama saya saya harus bagaimana lagi? Benar. Ya kan? Ini bukan pilihan hidup saya loh Kocan. Benar. Wah, saya bilang, terus nasi itu dia kewer gitu, dia makan gitu, terus Amacen nangis gitu. Ama saya ini nangis. Itu di Lampung ya? Di Jakarta, di Abdi Waluyo, di Menteng itu ya. Jadi nangis, dia bilang, "Ting, apa sih yang terjadi dengan mama kamu? Apa sih dosa nenek sampai mama kamu seperti ini?" Waktu itu usia 8 ya? 8. Oke. Ya. Udah, katanya, "Yuk kita pulang ke Lampung." Karena dokter menyatakan mama saya boleh bilang
secara Gangguan. recovery susah. Harus dikembalikan ke masa kecilnya, maksudnya dikembalikan ke masa kampungnya, di keluarga itu memberikan satu support. Jadi kalau kita menghadapi orang yang mungkin lagi mengalami beban berat, itu justru dukungan keluarga itu penting banget. Iya. Dan amin, keluarga di sana baik sekali kok, Chan. Cinta kasih yang diberikan, dikuatkan, membuat mama saya akhirnya recovery 90%, kok, Chan. 90%. Dalam waktu saya akhirnya sampai selesai SMP kelas 3. Jadi perlu waktu sekitar boleh bilang 5-6 tahun. 5-6 tahun. Iya. Itu tidak ada. Anda silakan tahu kisahnya, Anda silakan baca buku beliau berjudul Ting, itu bisa dibeli di mana ya? Nanti saya tulis di kolom deskripsi ya. Anda bisa dapatkan di situ. Itu kisah akan menguatkan Anda. Jadi tolong baca buku itu, saya sangat merekomendasikan. Dan saya juga memberikan sepatah dua patah kata saya di buku tersebut. Lanjut. Nah, tapi kan di Lampung itu saya sudah terbiasa, namanya pernah hidup di jalanan ya, Coach. Benar. Namanya anak itu sudah tidak bisa lagi kembali kepada posisi seperti anak-anak biasanya. Mentalnya adalah mental pengusaha. Jadi saya malam hari kembali lagi saya ke jalanan, saya jualan koran dan majalah. Baik itu Bobo, Hai, Tiger Wong, Tapak Sakti dan sebagainya di pasar malam. Iya. Itu majalah yang ada di era kami ya. Jadi Anda yang tahu majalah Bobo, Hai dan sebagainya. Ya, silakan tulis di kolom komen. Berarti Anda memang seusia dengan kami. Oke, lanjut. Nah, terus ya di pasar malam itulah saya suka membela para pedagang yang dikasari oleh preman, dan itu membuat label di kemudian hari nama Tommy kecil itu menjadi Tommy Wong. Karena dianggap sebagai Tiger Wong yang membela orang-orang yang mengalami kesusahan. Iya. Betul. Dan kita pikir bahwa ya sekali lagi mentalnya ini mental orang yang tidak mau bergantung pada hidup orang lain. Maka satu saat nenek saya bertanya kepada saya, kenapa sih kita keluarga mencukupi semua? Kenapa kamu harus mempermalukan almarhum kakek dengan kamu jualan di pasar? Betul. Kamu tahu nggak, kakek kamu ini orang terpandang di Lampung. Iya. Kebetulan keluarga memang kakek dari mama ya? Mama, iya. Bukan yang dari papa ya? Bukan. Oke. Ya. Yang dari papa kan mau rebutan harta warisan. Kakek itu mengalami banyak sekali tekanan dia. Iya. Yang dari papa ya. Dari Tapi papa. ini kakek dari mama kan. Beliau orang terpandang di Lampung. Betul. Apa yang saya lakukan itu mempermalukan. Jadi saya katakan, saya ini cucu dalam. Di sini posisi saya cucu luar. Ini prinsip Kocan. Saya mungkin terlalu idealis dulu itu. Betul. Jadi saya tidak akan bergantung pada nasi keluarga sini. Saya akan cari uang sendiri. Ya kan? Gitu, nah itu terlalu keras. Tapi sebenarnya saya ingat dengan pesan almarhum ayah saya. Makan nasi orang, kamu harus lihat mana muka orang itu. Saya tidak mau. Jadi saya berusaha. Tapi ya perjalanan membuat saya pikir, sudahlah kita jangan menyusahkan keluarga. Benar. Karena dalam tradisi orang Chinese, anak perempuan kalau udah menikah itu kan sudah tanggung jawab suami. Betul. Sebaiknya saya ini sebagai putra daripada almarhum ayah, saya harus berjuang. Saya ajak mama saya untuk berangkat ke ibu kota. Bersama adik saya, kami melanjutkan untuk berangkat ke ibu kota ketika mama saya sudah 90% recovery. Dan sampai di ibu kota benar, ibu kota jauh lebih kejam dari ibu tiri. Ini kenyataan. Itu sebuah statement yang sudah sering kita dengar. Dan itu benar-benar terjadi gitu ya. Betul. Singkat cerita, saya coba untuk melamar kerja di mana-mana. Sudah pakai dasi, sudah pakai baju bagus, tapi ternyata cuma jadi sales yang bagi perumahan, brosur perumahan. Dan itu tidak ada penghasilan pastinya. Dan jangan malu ya, istilahnya ya. Dan ada closingannya juga. Benar. Ya kan, cuma 20.000 bagian brosur dari pagi sampai siang malam. Saya pikir ini bukan pilihan saya. Kemudian saya juga coba-coba jualan kartu basket. Ya di Citraland ya. Kalau teman-teman ada yang tahu gitu pasti bisa silakan komen ya. Nah, tapi itu semua saya jalani dengan ketabahan. Saya mencoba, saya mau hidup baik Kocan. Saya tuh mau kerja, saya tuh mau melamar gitu. Tapi enggak ada yang terima, enggak ada. Benar. Ya kan? Jadi kalau sekarang misalnya kadang-kadang teman-teman itu ada temennya jatuh susah mau melamar kerja, kalau memang bisa kasih dia kerjaan, kasihlah.
kadang-kadang itu merupakan satu suap nasi buat dia untuk makan. Iya. Kalau mental orang datang ke kita bukan minta uang, tapi mau minta kerjaan, kalau kita punya potensinya, berikan. Tolong berikan. Ini tentang welas kasih, Kocan. Penting banget. Dalam corona kayak gini, itu kalau ada kesempatan, buat yang kehilangan pekerjaan, kalau dikasih peluang sama teman, ambil. Belajarnya nanti. Ambil dulu ya. Ambil dulu. Betul. Ada peluang, misalnya maaf, kadang-kadang terhadap dunia insurance maupun MLM, paradigmanya sudah terlalu judging. Menurut saya salah. MLM insurance merupakan tempat potong urat malu. Ambil. Yang bisa dikerjakan, kerjakan. Kalau perlu kerja, 7 kerjaan. Saya dalam satu hari saya kerjakan 7. Termasuk jadi kuli panggul. Jadi kuli panggul. Yang penting jangan sampai kita itu ngemis. Nggak mau. Saya nggak mau. Akhirnya semua pilihan karir saya tidak ada yang sukses, Kocan, kecuali jadi kuli panggul. Supaya mama saya menjahit pakaian bayi itu, dijualnya itu bisa mudah, nggak habiskan uang. Saya bersama mama saya naik bajai nganter ke Roximas itu, saya jadi kuli panggul. Benar. Supaya mama saya nggak ngeluarin 10 ribuan. Benar. Bisa jaga mama saya, bisa menghemat keuangan kami. Nah, waktu itu saya gotong seperti itu, saya sudah antarkan. Suatu saat saya kaget ketemu dengan satu peristiwa, Kocan. Mama saya nggak bisa bayar SPP adik saya, jadi agak pagi kami datang untuk menagih ke salah satu toko yang ngambil. Dulu Roximas belum ada toko handphone banyak, belum. Banyaknya toko pakaian bayi. Nah, pada saat ini karena Success Before 30 ya, saya ingin teman-teman bisa mengambil hikmat dari pembelajaran ini. Saya bersama ibu saya mencoba menagih. Tapi rupanya orang Chinese itu kalau pagi ditagih pamali. Nggak boleh. Pamali itu jadi kayak baru buka toko, baru mau jualan, ditagih itu apes nanti gitu loh. Jadi mama saya itu dihina. Dihina. Katanya. Sana. Gila lu ya, pagi-pagi nagih. Kocan. Sebagai mantan preman, itu orang bisa tak guapui gitu ya, bahasanya ini sampai keluar Jawanya lagi nih, guapui ya. Tapi saya tahu bukan begitu ya. Ini nanti mama saya kehilangan pelanggan. Jadi saya memendam rasa marah. Tapi gini, Kocan, orang waktu saya SD kita dihina, kita nggak apa-apa, masih sanggup. Tapi jangan sampai orang tua kita dihina, itu prinsip. Apalagi ibu kita, ibu yang melahirkan kita, jelas. Ya kan? Betul. Sampai lebih baik putih mata daripada putih tulang. Saya nggak main-main. Ini filosofinya saya belajar dari ayah angkat saya orang becak itu Maduro ya. Lebih baik putih mata, artinya lebih baik mati daripada memutihkan tulang, kayak gitu. Betul. Ya kan? Jadi saya pendam rasa marah itu, tapi saya kesian, saya nangis, saya lihatin mama saya nggak mau, saya buang mata saya nggak mau. Saat saya membuang muka, Kocan, saya melihat ada toko handphone, Kocan, rame banget, dan itu pemiliknya dan 2 pegawainya itu kewalahan. Saya datang. Tahun berapa itu? Tahun 89. Sorry, bukan 89, 97. Karena 98 itu saya ingat persis kerusuhan. Iya. 97. Ya. Jadi sebentar. Jadi setelah dari Lampung tadi bawa ke ibu kota. 94 saya mendarat di Jakarta. Jadi selama 3 tahun itu berproses ya. Jualan 97, sampai kuli panggul tadi itu ya. Oke. Terus setelah lihat toko handphone gimana? Ya saya datang. Saya datang, si pemiliknya itu matanya sudah lihat saya tuh kayak ini orang ya, Eyes of Tiger gitu ya, mau maling ini ketahuan kayaknya. Ya. Kasian. Saya benar, saya datang gitu, kok gitu. Apa? Saya mau tanya apakah di sini ada lowongan kerjaan? Apa lu mau maling lu kata gitu? Saya udah lihat dari tadi kamu matanya liatin sini terus, mau apa kamu? Mau nyuri kata gitu. Enggak kok. Nah ini, Kocan. Bagaimana presentasi itu penting. Iya. Makanya kalau public speaking itu juga perlu dipelajari gitu ya menurut saya. Jadi harus bisa pinter
kalau misalnya kantongmu tipis, kamu tuh harus mempertebal rasa malu dan hatimu ini penting. Kuatkan hati gitu. Jangan seolah-olah kita itu bukan solusi bagi bos-bos ya. Solusi, gak suka orang meskipun kita lagi butuh duit, tapi jangan menunjukkan masalahmu. Orang gak suka kan? Iya, betul. Kan? Nah, saya bilang gini, kok tolong lihat itu mama saya lagi disetrap. Apa urusannya sama saya? Ya. Gini kok, saya minta tolong. Saya lihat pegawai engkau rame banget. Saya sudah lama perhatikan. Mereka kan kerjanya shift-shiftan. Betul. Saya bersedia kerja sama engkau 2 kali lipat dibanding mereka. Artinya saya masuk full shift. Tapi gaji saya kasih separuh di bawah mereka. Mereka kerja shift, gaji full. Saya kerja 2 kali lipat, gaji setengah. Kok mau nggak? Saya bilang gitu. Bantu saya. Adik saya nggak bisa bayar SPP. Mama saya lagi disetrap. Saya mohon. Dan namanya juga bos. Siapa yang nggak seneng punya pegawai kayak begini? Iya dong. Terima kerja nggak? Pasti diterima. Kocan kalau jadi bos terima kan? Pasti dong. Artinya apa? Memberikan nilai diri. Itu caranya ya guys. Jadi Anda itu jangan ngemis. Kalau Anda lagi siapa sih yang nggak hidup susah? Iya kan? Iya. Tapi Anda harus memberikan solusi. Iya, bantu. Dia kan punya kewalahan bukan orangnya. Curhat masalah lo gitu loh. Tapi yuk berikan solusi pada masalah dia. Pasti dapat solusi. Dan dia pasti ragu kan? Kenapa kamu mau seperti ini? Jangan-jangan kamu muncul kasih alasan yang jelas. Apa itu? Kondisi. Bahwa kita bukan mau maling, kita mau kerja, orang tua kita susah, punya orang tua susah, enggak masalah. Tapi jangan nyusahin orang tua. Tuh catat itu. Punya orang tua susah, tidak masalah. Tapi jangan nyusahin orang tua. Apalagi nyusahin orang lain. Nah itu. Kira-kira ada nggak orang mau disusahin? Nggak mau orang. Mau. Tapi kalau dibantu mau. Mau. Dalam waktu 1 tahun saya berhasil jadi GM daripada toko itu. Waduh keren. Loh sebentar. Ini kisahnya menarik. Jadi sewaktu Bro Tommy waktu itu menawarkan diri, kan asalnya bosnya langsung bilang tuh, lu mau maling ya? Dalam waktu singkat dia punya good image dengan Bro Tommy itu berapa lama itu? Persisten saya selama 1 tahun. Bukan. Siang malam saya kerja sungguh-sungguh. 1 tahun. Bukan. Maksud saya, bos itu langsung mau menerima Anda sebagai karyawan di toko itu dalam waktu berapa lama? Hari itu juga. Hari itu juga. Hebat. Jangan memalukan ibumu. Iya. Tapi tunjukkan niatmu. Berarti bos itu akhirnya luluh. Jadi dia bukan melihat Anda sebagai maling lagi, tapi memang niat untuk mau bantu. Ada doa ibu. Walaupun ibu kita di situ menangis, tapi air matanya itu doa bagi kita. Jadi dia melihat langsung dengan jelas gitu. Iya, dia melihat langsung dengan jelas. Itu realita. Jadi jangan bujui orang, jangan bikin drama. Ibu kita itu nangisnya nggak main-main gitu loh. Ada penderitaannya kan. Jadi hari itu juga saya dibilang, besok kamu siap kerja nggak? Siap. Nggak ada pilihan. Bahkan itu tanggal tanggung. Saya bilang tanggal 1 baru mulai dihitung. 15 hari kerja saya tidak ada gaji. Nggak masalah. Saya belajar sungguh-sungguh. Dan bos lihat benar-benar ya. Saya belajar sungguh-sungguh Kocan. 1 tahun saya jadi GM. Tapi mau bagaimana lagi Kocan? Proses berikutnya datang. 98 kerusuhan. Enak-enak jadi GM sudah bisa naikin mama ke mobil taksi warna biru untuk ke gereja. Sudah tidak naik bajai lagi. Benar. Sudah mulai bisa makan itu enggak usah sampai tunggu asbes turun. Itu kuahnya banyak gitu enggak. Sudah mulai bisa membelikan mama makanan. Ya. Saya tinggal di Tanjung Duren. Jadi tempat itu ya kumuh gitu ya dulu itu ya. Benar. Tapi saya sudah mulai bisa mencukupi mama punya kebutuhan dan adik juga bisa sekolah benar. Baik gitu ya. Adik saya dapat terus beasiswa, tahu diri. Saya terus bekerja keras. Perjuangan 1 tahun selesai, tapi mau bagaimana lagi 98 kerusuhan. Habis gimana semuanya, tuh ceritanya? Habis semuanya. Tokonya habis, saya kembali lagi terjun jalanan. Dan bosnya pamit sama saya, dia bilang ini sisa uang yang bisa gaji kamu. Maaf, kita nggak bisa pakai kamu lagi. Saya hancur Kocan, bingung saya. Karena bos juga lagi. Dia harus ganti banyak. Dia harus mengganti banyak yang servisan itu semua ludes. Jadi betul. Ya bukan pilihan kita sekali lagi Kocan, bukan pilihan. Ini kisahnya, kayaknya Bro Tom ini kisahnya bertubi-tubi banget ya. Coba sekali lagi para sahabat SP30 yang Anda merasa hidup Anda paling malang, paling susah, paling menderita, apalagi kondisi sekarang, coba refleksi deh dari kisahnya Mr. Tommy Wong, Pak Tommy Wong ini yang betul-betul saya rasa
98 saya tahu persis karena kita tahu kita seusia, dan itu kalau sekarang pandemi memang betul-betul dikondisikan tidak boleh bekerja kalau itu kan masalah kerusuhan ya. Iya, betul. Ya, dan itu Jakarta lagi ya yang kena pusat utamanya. Oke. Terus setelah itu gimana kisahnya? Luntang-lantung. Aduh. Jalan gelandangan gitu kemana-mana. Saya waktu itu lihat Cempaka Mas, toko-toko handphone baru mulai dibuka. Roxy masih recovery. Benar. Saya lihat, wih keren banget toko handphone. Saya lihat orang-orang yang melayani, bukan air mata itu keluar Kocan, sedih gitu. Tadinya kita manajer, sekarang kita jadi kayak Bambung itu kayak orang gelandangan gitu. Gelandangan. Iya, nggak ada apa-apa lagi. Benar. Hingga akhirnya menghantarkan saya ke satu mall. Di situ ada lapak yang lagi disewa. Jadi ini bukan buka lapak, tapi memang buka lapak betulan. Lapak zaman dahulu ya. Iya. Benar. Sewanya dengan sisa gaji saya sewa. Saya punya Nokia komunikator ya. Itu untuk ringtone, isi kopi dangdut ringtone gitu. Ya saya jualan mulai dari boneka, korek api sampai untuk ngisi ringtone. Oke. Ya. Dari seorang GM dan terpaksa karena keadaan harus mulai dari bawah lagi ya. Jualan boneka Pikachu. Tahun? Itu 98 selesai, 99 2000. 99 2000. Ya. Oke. Dan malam hari pameran-pameran yang membuang brosur skala 1:1 saya gunting semua, saya tempel dengan gabus. Saya punya impian Kocan, harus punya toko handphone. Dreamnya kayak gitu ya? Iya, dreamnya kayak gitu. Goalsnya kayak gitu. Saya sudah visi gitu. Toko saya warnanya biru, pajangannya seperti apa? Saya visualisasikan dulu. Saya pajang, jadi nggak punya stok handphone. Saya pajang adalah brosur yang saya tempel dengan gabus 1:1. Jadi malam hari orang buang brosur, saya mengutin. Orang buang itu banner yang tinggi-tinggi, saya pungutin. Saya tata demikian lapak saya menarik. Betul. Dan banyak sekali orang yang lewat ketawa karena saya jualan boneka Pikachu kok berharap jualan handphone dari gabus. Manusia tidak percaya kamu, tapi Tuhan selalu percaya dan Tuhan tahu kapasitas kamu. Sampai satu saat lewatlah salah satu pengusaha hebat di Indonesia. Dia katakan, kamu orang gila, jualan seperti ini mau sampai kapan? Dan singkat cerita, di mobilnya dia ada punya 5 unit merek yang tidak diperhitungkan sebelumnya, yang katanya kalau jual merek itu bisa buntung. Dia bilang, saya uji kamu, 5 unit ini saya berikan kepada kamu. Dalam waktu 1 minggu, kalau kamu berhasil jual, kamu akan ikut saya. Tapi kalau kamu bawa lari uang ini, saya akan cari kamu sampai kemanapun. Jaga integritas, jaga kepercayaan. 5 unit hari Jumat, saya pikir keras bagaimana caranya bisa dijual dalam waktu singkat, mereknya belum diperhitungkan. Polanya mirip ya dengan waktu Mama tadi ditagi itu, polanya mirip ya. Jadi memberikan kepercayaan kepada bos, kita giving value, dan kesempatan itu nggak datang 2 kali ya. Jadi saya terima dulu. Terima dulu. Kalau dikasih peluang terima dulu. Nah, saya terima, ya sudah 5 unit itu saya mikir hari Sabtu mau dijual kemana nih? Dijual kemana nih? Saya hari Minggu saya bawa ke gereja, saya jual depan gereja. Dan itulah Kocan mengembangkan kepercayaan, integritas, kejujuran. Saya langsung lapor. Tidak sampai 1 minggu, hari itu juga 5 unit habis. Saya telepon, saya kasih uangnya. Dan itulah Kocan yang menjadi, saya rasa sebagian teman-teman sudah tahu cikal bakal saya menjadi salah satu retailer nomor 1 Indonesia yang mendapatkan penghargaan di Korea. Nah, kisah ini mungkin Anda sudah banyak dengar di channel yang lain, tapi bukan itu yang mau kita dengar. Karena rupanya kejatuhannya Pak Tommy ini nggak cuman yang kemarin-kemarin. Ternyata ketika Anda sudah jaya, sukses, tapi rupanya lagi-lagi dikelikung. Ini kayaknya polanya ini bergelombang, ini jatuh lagi nih ya. Roller coaster kehidupan Kocan. Roller coaster kehidupan. Kalau Kocan lihat di rumah sakit, kalau flatliner, Kocan takut nggak kalau lihat grafik flatliner? Itu jantungnya berhenti itu ya. Comfort zone-nya. Itu kalau sekarang teman-teman mengalami, ya kan roller coaster. Itu kita lihat dari sisi positif adalah berarti jantung Anda masih sehat. Anda sedang diproses dan ini merupakan sebuah perjalanan kehidupan. Oke. Dari proses yang tadi jual 5 HP sampai saya singkat aja. Jadi mungkin kalau Anda mau tahu nggak apa-apa, saya promosiin channel lain, silakan tonton kisahnya Mr. Tommy Wong karena nanti di rekomendasi pasti muncul. Saya singkat cerita ada satu kisah menarik yang tadi saya sempat tidak direkam. Bisa ini tentang Bro Tommy akhirnya ditelikung di belakang dengan kisahnya ini setelah membuat brand
yang tadi itu besar dan menjadi retailer nomor 1, itu proses berapa lama dari jual 5 HP itu sampai menjadi nomor 1 sampai di Telikung itu berapa lama? Berapa tahun itu? 15 tahun. 15 tahun? Jaya dong. Udah punya apa aja ya? Ini kan yang diinginkan anak-anak muda sekarang. Rumah udah punya, mobil udah punya. Saya udah punya jentikan Thanos lah. Saya mau jentik, mau punya Mercy bisa, mau punya ini, punya itu, semua bisa. Sampai villa pun semua bisa. Untuk akhir masa tua saya. Oh, rencananya begitu ya? Tapi rencana manusia bukan rencana Tuhan. Oh, ini jadi saya membrandingkan produk nomor 1, tapi ternyata Tuhan punya cerita yang berbeda. Cerita yang lain. Nah, saya tadi terkesan dengan Telikungan itu, waktu itu Bro Tommy ceritanya istilahnya ditusuk dari belakang ya. Ya, jadi ditikung sama teman sendiri lah. Ditikung sama teman sendiri. Makanya muncul quote yang mahal itu, Kocan. Yang itu? semua motivator, pasti semua motivator tersenyum dan mereka senang dengan quote yang saya hasilin sampai saya bilang gini, iya enak buat lu yang denger ya, gua yang ngerasain susah banget. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Iya. Saya terkesan itu dengan kata-kata itu. Ayo dukung teman, bukan tikung teman. Oh iya, benar-benar. Itu quote yang mahal banget. Quote mahal karena Bro Tommy dari sudah hidup. dari 15 tahun jaya udah punya semuanya dan dalam seketika habis. Nah, saya terkesan dengan kisah di mana beliau tuh mau dipenjara ya. Nah, ini saya setelah baca buku dan dengar kisah beliau tadi, sampai kenapa sih kok proses mau dipenjara? Boleh dikisahin singkat supaya ini kita skip dan luar biasa itu. Jadi singkat cerita kan namanya saya lagi mau dijatuhkan sama orang terdekat, dia tahu dong semua kelemahan saya, bahkan basis keuangan. Jadi saya itu diras, di black campaign. Kalau bank diras saja nggak kuat keuangan, saya punya aset. Tapi tahun 2017 sedang tech amnesty, nggak ada yang mau beli mobil mewah. Jadi makanya buat teman-teman kalau Anda pengen punya mobil mewah, punya mental yang mewah dulu. Punya mental yang mewah, jangan punya mobil mewah tapi mentalnya belum mewah. Artinya gini, mau punya mobil mewah tapi nggak kuat bayar pajaknya. Iya. Nah, jadi waktu itu bayar tax amnesty itu kan luar biasa. Nggak ada orang yang mau beli. Jadi saya jual semua itu setengah harga. Mulai dari kondominium, apapun semua saya jual setengah harga, itu pun sulit luar biasa. Nggak bisa langsung instant cash. Maka itu pihak yang jahat ini ingin memenjarakan saya. Kalau hari itu saya tidak bisa bayar, maka saya harus dipenjarakan. Dan saya tadi dengar ada satu kisah menarik. Yang ini kita udah dengar dari kisah beliau pribadi jam 2 pagi ya. Iya, itu gimana ceritanya itu? Malam sebelum saya mau dipenjarakan, saya tuh tiap malam tiap malam saya tuh selalu bersimpu di depan ibu saya. Saya udah nggak punya ayah harta saya mungkin salah satu yang terindah itu ibu saya. Ibu saya bisa recovery 90%, saya harus jaga baik-baik. Pasti. Tiap malam saya itu selalu membasuh kaki dia, menyayangi, pijitin, kemudian saya cium keningnya sebelum beliau istirahat. Agar supaya beliau itu tidak traumatis, itu bisa bangun, cerit-cerit manggil ayah gitu ya. Betul. Jadi apalagi siksaan yang ada kan kadang-kadang dia bisa begitu. Bisa traumanya keluar kembali ya. Saya malam itu saya basuh kaki dia. Saya tidak cerita bahwa besok saya akan dipenjarakan. Tapi saya cerita gini, kan kita udah nggak punya rumah kok. Betul. Rumah saya terakhir itu saya jual. Saya udah nggak bisa bayar apa-apa lagi semua. Dari punya kekayaan total berapa yang harus dilego semua? Wah, itu udah di atas puluhan M lah. Puluhan M ya? Puluhan M habis seketika. Saya jaga nama baik, saya bayar semua. Sampai rumah tinggal saya jual kok. Makanya kalau punya hutang, kamu jangan lari. Jaga integritas nama baik. Jaga integritas nomor 1. Ya, oke. Tuh. Yang jahatin saya lari, tapi yang saya yang dibawa kabur uang saya tidak lari. Saya mau jaga nama baik karena bagi saya nama baik itu segalanya. Jadi saya bersimpu di depan ibu, saya mempersiapkan mentalnya, bukan untuk besok di penjara. Saya nggak sanggup ibu saya datang ke penjara lihat saya nggak sanggup. Tapi saya pamit Kocan. Saya bilang gini, Bu, mungkin besok kita sudah tidak bisa tinggal di rumah sini. Saya minta maaf. Nama saya Mandarin itu adalah jenderal yang pergi ke peperangan memenangkan, membawa pulang panji kemenangan. Tapi untuk sekali ini saya minta maaf Bu, Ting kalah dalam pertarungan. Lalu saya menangis, saya bilang, Bu, ini rumah terpaksa saya jual, maaf ya Bu, saya sudah mengubah rumah ini jadi abu. Dan saya sujud, saya cium kakinya, saya nggak sangka Kocan dengan kondisi psikologisnya dia yang mungkin cuma recovery 90%, kadang-kadang dia masih bisa mengalami kambuh ya. Dia bisa memapah saya, dia bilang bangun, nggak apa-apa katanya gitu.
Nggak apa-apa katanya gitu. Bangun katanya gitu. Bangun, mama kan kehilangan papa itu baru akhir segalanya. Mama nggak kehilangan kamu. Kamu nggak kehilangan mama. Bangun. Dan saya dibangunkan, dia bilang begini sama saya. Ini cuma sebuah peperangan kan. Kamu bisa menang kembali kok. Itu rumah kamu nggak jadiin abu. Kamu kumpulin abunya campur sama air mata kamu. Bentuk jadi batu bata. Bangun buat rumah buat mama. Bangun buat mama ya. Kamu pasti bisa. Pasti bisa. Dan saya terus menerus ngomong di dalam hati saya, walaupun saya tahu harus dipenjarakan, saya bilang, saya pasti bisa. Saya tidak mau tunggu membuat makam buat mama saya harus bangun kembali rumah. Saya harus susun batu bata itu. Air mata dicampur dengan debu, saya bangun kembali jadi batu bata untuk membangun segera buat mama saya. Tapi pilihannya besok pagi saya harus tetap dipenjarakan kan, Pak Chan? Jadi itu 1 hari sebelum dipenjara. Iya. Dan singkat cerita, sebenarnya kalau kisah selanjutnya teman-teman ya seperti mungkin lihat di channel lain ya. Channel lain, tapi maksud saya gini, afirmasi kata-kata itu penting sekali. Orang tua, doa restu ibu, ya kan? Masih punya ibu, masih punya ayah, Anda masih kaya luar biasa. Betul. Anda mau kaya luar biasa seperti apa, tapi kalau nggak punya ayah sama ibu, itu nggak ada. Sesukses apapun nggak guna. Nggak guna. Betul, ya. Betul. Tapi bukan berarti teman-teman kita yang punya almarhum ayah ibu berarti mereka nggak kaya ya, tapi maksud saya mereka itu kaya hati. Ingat apa Kocan pesan dari kita punya Success Before 30 kali ini? Betul. Ayah saya ternyata tidak meninggal Kocan. Almarhum ayah saya hidup selamanya di hati saya. Yes, itu yang paling penting. Betul. Itu yang paling penting. Indahnya langit adalah karena mentari, bulan dan bintang. Setuju. Maka indahnya bumi adalah karena kita peduli, berbagi dengan ketulusan dan kasih sayang. Luar biasa. Ketika ada ibumu menguatkan kamu nggak perlu kata-kata dari orang lain. Betul. Bangkit kembali segera. Cukup satu orang yang meyakini impianmu, kamu jadi. Kalau kamu sekarang kehilangan banyak sahabat, kamu kaya raya, terus kamu didatengin banyak sahabat yang nggak jelas, terus kamu sekarang terpuruk dalam kegelapan. Lalu ada satu sahabat yang mengatakan, nggak apa-apa, ayo, let's try again. Bangkit, kita coba lagi. Benar. Jaga baik-baik sahabat itu, jangan ditikung. Karena apa? Dan juga jangan berada dalam kegelapan terlalu lama. Maksudnya gini, lebay, nangis terus, nggak mau keluar dari kegelapan, hanya curhat. Karena gini Kocan, satu pembelajaran saya, kalau sudah hidup di dalam kesusahan titik terendah nih Kocan, kita maksain diri nggak mau berada segera dalam lingkungan positif, ikut maksudnya komunitas yang positif seperti SV30 lah, banyak ya, komunitas BM dan sebagainya. Itu kita akan terjebak di dalam lembah gelap itu. Lingkaran yang nggak pernah ada habisnya ya. Silakan kalau pilihan seperti itu. Tapi Kotobi mau mengingatkan, dalam kondisi seperti itu, kita live in the bubble. Kayak hidup dalam gelembung sabun, bisa lihat orang, tapi orang itu nggak bisa lihat kita. Nggak ngerti lagi. Dan yang paling celakanya, ini ironi. Kalau kamu memaksakan diri berada dalam kegelapan, bayangan kamu pun akan ninggalin kamu. Bayangan kita pun ninggalin. Jadi nggak usah heran kalau kamu ditinggalin teman-teman. Yang perlu apa? Bangkit. Coba satu kali lagi. Dan kalau kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, kehilangan harta, itu bukan akhir segalanya. Kehilangan harga diri, nama baik, integritas, karakter, itu baru. Itu baru billionaire mindset guys. Makanya beliau hari ini adalah presidennya billionaire mindset, dan ketika beliau jatuh pun, kehilangan puluhan miliar pun, tapi beliau tetap masih bisa berdiri tegak, bangkit kembali, dan tidak kelihatan kalau hidupnya susah. Aku orang cerita sampai sampean, nggak pernah cerita sama sampean kan, padahal kita bersahabat baik, nggak mau nyipratin. Jadi kalau kita lagi susah, jangan nyari teman kita untuk nyusahin mereka, jangan. Justru malah harus, Kocan, apa yang bisa gua bantu? Siapa tahu teman kamu tuh lagi butuh justru, dia lagi sukses, kamu lagi bangkrut. Satu pintu rezekimu tertutup, 12 pintu rezeki temanmu terbuka, datang, bantu mereka. Luar biasa. Siapa tahu kamu akan keluar dari jalan pintu mereka. Itulah sebab kalau hidupmu nggak kunjung berubah, berarti Anda belum melakukan tips dari Mr. Tommy, ya kan? Jadi jangan sampai
Anda orang lain itu sudah ada beban, Anda tambahkan beban Anda. Tapi hari ini justru Anda bisa memberikan solusi mengurangi beban dia. Malah kita punya beban sendiri berkurang ya. Ya. Nah, itu tadi setelah di penjara, nggak jadi di penjara, sorry. Kata penjara itu ya, setelah nggak jadi di penjara, saya dengar dalam satu hari ada 3 miracle gitu. Itu boleh diceritain di hari yang sama itu gimana? Boleh. Kali ini boleh nggak? 3 miracle itu ya? Boleh nggak? Jadi aneh dalam satu hari. Boleh saja, tapi apakah brother punya waktu cukup? Coba, cukup, kan udah ditunggu. Nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Lanjut. Jadi perjalanan besok pagi harus setelah sama mama berlutut itu. Ya, mama, malam hari saya doa. Jadi saya bukan menyerah, Kocan. Saya bukan ambil cutter mau menyerah, mengakhiri hidup, minum racun, mau bunuh diri dan sebagainya. Enggak. Saya cuma gini loh, saya angkat tangan, menurut saya beban saya sudah terlalu bertubi-tubi berat. Jadi saya angkat tangan, saya berserah pada Tuhan. Betul. Berserah itu saya belajar dari teman-teman yang muslim. Di pagi hari kan mereka berdoa. Betul. Saya mengambil waktu untuk juga berdoa, saya sujud. Betul. Dan darah itu keluar terus dari hidung saya sampai membasahi lantai semua. Akhirnya saya kok bisa keluar darah sih? Karena saya sudah nggak bisa keluar air mata, Waduh. Udah stres berat. Jadi saya 1 minggu ya gitu ya. Saya 1 minggu tidak makan itu. Itu pembuluh darahnya kayaknya udah mulai pecah itu. Iya. Itu dia. Jadi betul. Tapi bersyukur, Pak Chan. Di kemudian hari teman saya dokter bilang, untung kamu keluar darahnya di hidung. Kalau ke otak saya stroke. Oh iya betul. Itu miracle. Jadi keempat sebenarnya, ada 4 miracle yang terjadi, tidak cuma 3. 2017 itu ya, 3 tahun yang lalu guys. Boleh diceritain yang apa itu? Kadang kan kita berfokus pada masalah, kita lupa bersyukur. Padahal kalau kita fokus pada syukurnya, kita akan melihat banyak hal-hal yang indah dalam Tadi sebelum video ini direkam, Bro Tommy itu ngomong sama saya satu kalimat yang mana beliau tuh merasa di hari itu sebagai manusia itu 15 tahun di atas, sombongnya keluar ya. Jadi merasa menuhankan diri. Betul ya? Diri. Tadi kata-katanya seperti itu. Semuanya terplan. Sehingga melupakan ada Tuhan Sang Pencipta. Betul. Nah, hari itu juga momen ketika Anda bukan menyerah tapi berserah ya. Lebih tepatnya berserah. Ikhlas ya, total. Dan disitulah menyadari kalau kita itu makhluk Tuhan. Kita doa angkat tangan. Betul. Disitulah Tuhan turun tangan. Wah, itu luar biasa itu kisahnya itu. Ketika Tuhan yang turun tangan, beda. Nah, itu ceritanya beda sama. Apa dalam sehari itu ada miracle gimana? Kan itu mestinya pagi itu mau menghadap ke ini dong, penjara atau gimana gitu. Ini cuma di Success Before 30 yang tertuang karena kita ingin mengubah bahwa segala kepahitan kita ubah jadi semua kebaikan. Ada sisi religius. Sebenarnya sukses itu bukan semata-mata tentang harta, level apa yang kamu punya. Ingat kepada Tuhan. Itu kan cuma kaya dong. Itu ingat. Anda yang beragama harus ingat kepada Sang Pencipta. Dia Maha memberi. Dia pula Maha mengambil. Please, ini harus diingat. Jangan cuma senang pada saat diberi. Tapi ingat juga bahwa dia Maha mengambil. Kalau dia Maha memberi, dia Maha mengambil. Jadi di momen itu saya berserah. Dan di jam 4 pagi suara sembahyang dari teman-teman muslim kita itu kan masjid kan sudah azan ya. Saya terbangun oleh suara yang besar sekali gitu ya. Bangun. Kalau aku mau ngambil nyawamu, aku sudah ambil. Jangan kau perintahkan aku ngambil nyawamu. Wah, saya nggak tahu itu suara dari mana. Saya nggak tahu suara. Yang jelas, saya sudah 1 minggu stres. Itu kalau mandi air panas pun rasanya dingin. Badan itu menggigil. Pagi itu saya sendiri ke kamar mandi, saya mandi air dingin. Saya gerujuk dan nggak rasa. Terus saya langsung datang ke tempat ibadah saya. Tempat ibadah belum buka, saya sujud di trotoar. Dan saya minta maaf kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan maaf. Saya telah menuhankan diri saya. Saya merasa bahwa saya jumawa. Saya bisa beli semua, saya bisa rawat orang tua, kakek saya. Bahkan saya bisa mendanai, bahkan saya punya proyek untuk bangun rumah yatim piatu. Seakan-akan begitu hebatnya saya terplan, master plan. I'm the master plan. Karena basis sebagai penjual koran jalanan, mendapatkan satu kekayaan, saya merasa bahwa dunia in my control. Apartemen saya aja di Jakarta itu kalau mau tahu, saking sombongnya saya cari tower yang paling tengah, penthouse harus nomor 8.
Itu untuk apa? Untuk melihat Monas doang. Saya datang ke Jakarta saya susah. Itu kayak balas dendam sama kepahitan masa lalu ya. Jadi kayak itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu apresiasi pencapaian. Tapi nggak boleh berlebihan. Nah, itulah ditegurnya itu melalui peristiwa itu. Terus pagi itu gimana? Gitu, saya berserah, saya doa, saya minta maaf, dan kemudian saya tetap harus menuju ke tempat untuk menghadap untuk persiapan dipenjarakan. Dalam proses saya berangkat sampai di sekitar perempatan Taman Anggrek, saya dikejutkan oleh telepon bahwa kakek saya berusia 100 tahun, kakek dari papa. Dia bisa sampai 100 tahun, berarti luar biasa kan? Bolak-balik sakit. Dan dia kehilangan ayah saya, dia juga jebol lambung, berdarah, makanya kenapa saya ke Lampung itu sebenarnya. Dia nggak bisa ngerawat saya, tapi saya selalu pas dia tua saya jaga. Hari itu juga dikabarkan kakek saya meninggal. Wah, itu udah jatuh tertimpa tangga pula. Udah bertubi-tubi dah. Saya bilang, Tuhan sudahlah, selesailah saya. Terus belum lagi tagihan supplier semua menunggu di toko. Betul. Saya udah datang. Jumlahnya berapa itu? Padahal itu asetnya Bro Tommy, tapi malah jadi tagihan kan? Jadi tagihan. Kalau mau tahu kisahnya baca buku Ting sama nonton channel lain. Terus yang kaget nih Kocan, itu ada kabar datang dari NTT Kupang. Jadi salah satu orang itu dari daerah telepon. Saya sudah lama mengamati kamu punya villa di Bali. Mau dijual apa enggak? Saya nggak pernah terpikir Kocan. Saya tuh jual harta saya nggak terpikir jual villa. Kenapa? Karena untuk persiapan hari tua saya. Ini guys, jadi artinya waktu itu Bro Tommy itu mengalami jatuh bertubi-tubi, asetnya semua dijual, sisa satu aset berupa villa di Bali. Itu pun nggak laku-laku. Nggak laku karena jual villa susah. Dong. Nah, ternyata hari itu bisa tiba-tiba orang telepon ya. Dan saya memang nggak terpikirkan untuk jual karena saya pikir tadinya untuk hari tua. Dan benar kata Kocan, jual villa itu susah. Berapa puluh M itu nggak bisa semudah itu kan. Nah dia telepon, dia bilang dia sudah lama mengamati. Dia bilang itu kok villa kosong terus. Saya boleh beli nggak? Saya naksir. Kayak semi nggak percaya itu ya? Saya nggak percaya dengan setengah kayak makanya nggak boleh memandang sebelah mata. Seperti peluang itu berharga. Saya bilang gini, kalau memang kamu serius, transfer aja 100 juta sekarang. DP dulu ya? Karena kan minimal sebagai tunjukan kan. Benar. Saya kaget loh Kocan. Masa dengan semudah itu 100 juta langsung dia transfer? Perjalanan menuju ke penjara. Perjalanan menuju ke tempat yang orang yang akan memenjarakan saya. Karena hari itu kalau saya nggak bisa bayar hutang, saya akan dipenjarakan. Jadi proses perjalanan tiba-tiba ada transferan dana masuk. Dan saya bawa. Ini aneh. Saya tunjukkan. Saya bilang nih, saya transfer ke kamu sebagai itikat baik, walaupun nggak cukup, kata dia bilang. Kamu tuh berapa M, kata gitu. Betul. Baik. Tapi pikiran saya sudah seperti itu ya. Tapi ketika saya sudah mendarat, ada kalimat berikutnya yang bikin saya kaget. Nah, ini miracle ketiga apa itu kira-kira? Jadi dia bilang, ini nggak ada artinya 100 juta. Kamu tuh utangnya berapa M? Tapi sekarang saya mau ngomong, mulai hari ini saya nggak kenal sama kamu lagi. Loh, saya bingung. Kok kamu nggak mau kenal sama saya itu maksudnya gimana ya? Tapi mungkin saya mikir Kocan, saya masuk penjara ya. Jadi dia merasa jijik. Karena toh udah di penjara kan nggak usah ngadep gue lagi gitu ya. Pokoknya lu beresin aja utang lu jangan pernah ketemu gua lagi. Lah saya bingung loh, kenapa gitu kan? Gua kasih tahu lu, ayah angkat lu nelpon saya. Ayah angkat? Mana ada, ayah saya angkat saya tukang beca dulu waktu nggak punya ayah almarhum ya. Saya itu abis diomongin sama ayah angkatmu beberapa kali yang membuat saya stres. Gitu. Ayah angkat. Ternyata saya baru tahu Kocan, makanya. Perlakukanlah selalu kebaikan, taburkanlah setiap hari. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Saya 15 tahun yang lalu saya pernah menabur kebaikan kepada seorang jenderal bintang 4 yang pendiam datang ke toko saya. Dia datang sebagai orang tua, saya selalu melayani dengan baik. Kemudian karena beliau sudah tua, saya itu suka, dia pegel gitu jalan di mall nunggu keluarganya, saya suka pijitin, saya kasih minum, temenin dia untuk mendengarkan. Itu juga yang menghantarkan sekarang saya kenapa rajin ke panti jompo juga Pak Jan. Sekali-sekali dengerin orang tua kalau ngomong. Jangan orang tua itu dianggap kayak nggak ada arti. Benar. Nah, rupanya dia itu ngangkat saya jadi anaknya. Tanpa
Bro Tommy sadari gitu tanpa ya? saya sadari. Okay. Dan di kemudian hari dia itu kalau datang selalu mencari saya, nggak mau pegawai saya. Sampailah tiba waktunya saya kan namanya lagi mengalami proses jatuh bangun. Ya Coach Chandra tahu saya hanya bersembunyi di food court, tidak jaga toko kan. Beliau datang terus cari dan akhirnya dia dapat informasi bahwa saya dikhianati dan saya dihancurkan oleh pihak yang jahat. Dia cari tahu dan dia ketemulah dengan pihak yang menjahati saya ini. Yang mau memenjarakan Bro Tommy. Ternyata orang yang mau memenjarakan saya ini punya hutang yang lebih besar kepada beliau. Oh my God. Iya. Wow. Saya nggak pernah terpikirkan itu, nggak pernah terpikirkan. Itulah kuasa Tuhan. Itulah langit ada mata. Waduh. Di atas langit ada langit. Jadi kita berpikiran bahwa kita punya permasalahan utang segini sudah habis dari segalanya. Tapi ketika kita punya teman, kita punya doa restu ibu, kita berbakti sama orang tua. Saya nggak tahu Coach Chan, apakah itu almarhum kakek saya berdoa bagi saya nggak tahu. Karena obat-obatan beliau, makan beliau itu saya yang jaga, saya rawat. Apakah di hari itu dia meninggal, justru dia menitipkan saya kepada Yang Maha Kuasa dalam doanya, saya tidak tahu. Apakah dia meninggal pun karena dia tidak mau membebani saya, dia tahu cucunya lagi menghadapi permasalahan, kita juga nggak tahu. Karena dia bisa sampai 100 tahun. Mengapa di hari itu? Betul. Mengapa di hari itu? Itu menjadi pertanyaan misteri. Guys, ini saya rasa sebuah kisah yang sangat inspiratif ya. Menurut saya ada 4 miracle tadi makanya kan saya ada judul buku Badai Pasti Berlalu ya. Saya rasa ketika Anda mengenai badai dan bagaimana itu bisa berlalu, cerita dari Pak Tommy ini betul-betul bisa membuat para adik-adik atau sahabat episode menguatkan Anda bahkan dalam keadaan kritis paling detik minus sekian detik pun sampai detik terakhir terjadilah sebuah miracle atau mujizat lah yang aneh dan bertubi-tubi. Ketika kita menyadari sesuatu, saya suka banget jangan menuhankan diri, tapi kita masih punya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Sang Pencipta yang kadang-kadang kita sudah lupa daratan. Tapi ketika udah sukses di atas segalanya, tapi kita melupakannya. Nah, thank you Pak Tommy sudah mampir ke channel kita. Kalau dilihat bukunya Success Before 30, buku terbarunya Coach Chandra Putra Negara adalah 8 aspek kesuksesan. Teman-teman bisa belajar sendiri cari bukunya. Tapi saya bagikan 3 tips yang biasanya teman-teman bilang kalau mau sukses belajar sampai ke negeri Cina. Nah, ini hari ini saya bagikan tentang arti Tian Ti Ren. Tian Ti Ren. Tian langit, Ti bumi, Ren manusia. Tian terhadap langit, terhadap agamamu, kamu harus menuhankan Tuhan. Ti bumi, kamu dilahirkan di bumi ini pasti ada artinya. Ibumu melahirkanmu, kata tidak lain terhadap ayah dan ibu, terhadap orang yang lebih senior, mentor kesuksesan. Jangan kalau sudah sukses lupa sama mentornya, bilang mentornya penjual ludah dan sebagainya. Suka lupa sebagai murid. Ingat bahwa guru pun berasal dari murid ya. Jadi terhadap orang yang lebih senior berbakti, menghormati. Itu Ti. Dan Ren itu tadi quote yang paling mahal. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Itu sebuah statement yang dirumuskan dan dikristalisasi sama Pak Tomyong. Pak, thank you banget waktunya. Thank you, brother. Ini luar biasa. Luar biasa datang ke Jakarta nemuin saya. Aduh, terharu saya. Di momen corona bela-belain datang. Saling menguatkan saling menguatkan. Hanya orang yang pernah kena badai baru bisa mengerti perasaan orang yang terkena badai. Badai pasti berlalu. Sukses selalu. Buat kamu semua, Anda sudah sukses. Ingat, badai pasti berlalu. Chandra Putra Negara. Kita tutup salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa.